diam terpuruk, tapi saya berusaha untuk tegar di depan tamu undangan, di depan orang tua saya. Saya berusaha untuk saya kuat, tapi saya di belakangin sakit. Jadi kalau aku matre, buat apa aku H-3 atau H-4 baru minta ini itu gitu. Yo, Mang Santuy People, welcome back bersama Nyonya dan Mamang dua tapi mangkak Inhere, always Inhere. Yo, ya. ada yang lagi viral hari ini. Nyo membagongkan sekali, mungkin bisa bikin santuy people semuanya emosi. Bisa bikin Nyonya emosi, bisa bikin Mamang emosi, bisa bikin seisi dunia ini emosi gitu. Bukan tentang tenda-tenda, bukan tentang relawan-relawan, tapi tentang ada deh. Sebelum meluncur apa Nyo? Sebelum meluncur, buat yang belum subscribe silakan dijengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dijengkling. Juga buat nanti santuy people, setelah segmen reaction seperti biasa kita akan meluncur ke Super Thanks. Dan juga salam-salam santuy. Thank you super thanks. Dan juga salam-salam santuy of the aspirasi of the santuy people of the Sekarang gak usah pakai lama Nyo. Siap? Emosi? Siap dong. Siap, sekarang kita makanya meluncur. Ini dia. Hari ini ramai banget soal kesal difitnah calon istri. Pria ungkap fakta gagal nikah karena pacar minta mahar sertifikat rumah. Jadi tadi Mamang sudah cari bahan, mempelajari. Jadi tuh sebelum si cowoknya mengungkap fakta sebenarnya itu, si pihak cowok tuh disudutkan dengan katanya dia yang membatalkan. Oke. Karena ada video di pelaminan cowok itu dengan cewek lain gitu kan. Bisa dibilang agak-agak ke arah playing victim gitu ya. Nah, karena kesel si cowoknya ngungkapin nih fakta sebenarnya. Ini chatnya, ini videonya, ini alasannya segala macam dia jabarin. Bahwa di bukti chatnya pun ditulisin memang bener. Ceweknya minta sertifikat rumah maharnya di H-3. H-3. Dipikir membeli rumah semudah membalikan bolu. Tidak seperti itu. Akhirnya si cowok merasa tidak bisa menyanggupinya. Sekonyong-konyong H-3 minta sertifikat rumah. Itu H-3. H-3. Ya akhirnya cancel. Terus ditanya, kenapa lu di pelaminan tapi sama cewek lain? No, itu sebenarnya untuk meredam malu. Dalam artian dari pihak cowok pihak ceweknya juga, ibunya cowok tuh berinisiatif manggil saudaranya untuk gimmick di situ biar nggak ditanya-tanyain gitu. Karena kalau ditanyain kenapa, ya mau nggak mau berkata jujur, kasihan si ceweknya malu. Tapi karena keburu viral, malu-malu juga. Bahkan aku udah menemukan TikTok ceweknya dan TikTok cowoknya. Dan TikTok ceweknya ada 47.000 komen yang menyerang. Sekarang kita gak usah pakai meluncur Nyo. Diawali dengan ini nih kesimpulannya. Dimulai dari dengan kesimpulan. Ada caption dari ini nih mas-mas nih Rian Dono. Batal nikah karena mas kawin minta sertifikat pakai P rumah, nggak apa-apa minta sertifikat rumah. Ini udah 4 hari mau acara. Kalau dari awalnya bilang pasti aku pertimbangkan. Ya mungkin hari. Akan diusahakan ya. Sebisa mungkin namanya cinta kan ya. Tapi Mas Rian harusnya Mas Rian kasih sertifikat aja rumah, sertifikat rumah kasih. Rumah hamster, rumah kucing gitu kasih aja bisa. Kan Simbanya nggak bilang harus rumah manusia gitu. Kasih nih makan sertifikat rumah. Tapi kita lihat videonya dari Mas Rian Dono. Cek play. Jadi kesimpulannya yang membatalkan nikah itu bukan pihak dari laki-laki ya. Yang membatalkan itu pihak dari perempuan. Dia kan bilangnya kayak gitu. Bilangnya kalau mau nikah sama aku harus ada sertifikat rumah. Kalau nggak ada sertifikat rumah, kita lebih baik batal nikah. Aku lebih memilih orang tua. Gak apa-apa. Aku lebih baik memilih orang tua daripada orang tua aku ngebatin nantinya. Aku lebih baik memilih orang tua. Saksinya banyak. Ada Bu Lurah, Bu Dusun, Bu Dewan. Ada banyak. Jangan salah paham ya netizen. Jangan salah paham. Jadi kesimpulannya gitu. Nih buktinya udah persiapan semua. Udah lengkap. Ya. Gak usah takut salah Mak. Kalau memang bener, gas terus. Jabarkan buktinya. Jabar hong kalau jin dan dia.
Nah Oh, ini. udah disiapin semua kayak gitu. Itu guys, kami udah siap mempersiapkan semua itu. Aduh ngeri kena klaim anjir lagu-lagunya anjir. Tuh pelaminan Gila. segala macamnya. Ini berarti gede acaranya loh, 1.000 orang nyoh. Ditanggung oleh pihak cowok. ya. Nanti kita bongkar juga isi-isi chatnya gitu kan yang dilampirkan oleh Mas Rian Dono, Kang Rian Dono ini brother gitu kan. Karena terlihat dari logatnya sepertinya USA. Nah, penasaran ke postingan ceweknya nih, meluncur nyoh. Cus. Nih nyoh. Ini Instagram apa namanya mantan calon istrinya, udah TikTok. mantan calon istrinya TikTok. iya Instagram, TikTok mantan calon istrinya nih. Nah ini dari mana ya awal postingannya tuh? Yang ini 15 juta yang nontonnya, tapi ini lagu, jadi audionya kita mute. Ceki play. Nih foto buku nikah, tuh fitting baju. Oke. Ini Pre-wedding. dilihat dari dekornya tempatnya kayaknya nggak murah nyo. Mewah sih. Iya belanja buat hari H. Siapin seragam pakai bridesmaid nyo. Kita mana ada gitu-gitu. Persiapan undangan temen deket, orang kantor aku, segala macam. Tuh 14 hari sebelum nikah ke pemakaman kakek. Nah dia bikin video ini nih. Seminggu sebelum pernikahan, 3 hari sebelum pernikahan dapat kabar kalau dia nikah sama perempuan lain yang udah disiapin ortunya, langsung urus berkas pembatalan pernikahan. Gokil blank victimnya. Lanjut lagi. Tunggu Mang. Apa tuh? 3 hari sebelum pernikahan dapat kabar kalau dia nikah sama perempuan lain. Nikah berarti udah nikah gitu dong maksudnya. Namanya juga gimmick. Oke. Lanjut. Undangan yang disebar nama aku, undangan disebar foto aku, tapi begitu hari H pengantinnya bukan aku. Sebaik-baiknya rencana manusia, Allah punya kehendak yang lebih baik, katanya. Kita harus dari kedua belah pihak. Tuh ini apa undangannya? Oh dibakar. Nah ini jadi apa namanya? Bikin dia kecelek juga. Karena udah hamin berapa ini, undangan kok masih ada di dia. Oke. Iya, nanti dibahas juga gitu kan. Di pihak cowoknya, undangan mah udah habis disebar ya, udah hamin berapa gitu kan. Iya. Ini undangannya masih banyak di dia gitu. Jadi Iya, kayak dia malah tidak menyebar undangan gitu. Itu yang poin celeknya. Ataukah memang disengaja gitu? Nanti kita lihat. Tuh. Kok bisa undangannya masih banyak ada di dia tuh, kok bisa gitu. Iya, Hamin 3 katanya kan. Kalau foto dibakar oke lah, undangan dibakar tapi masih banyak. Lah berarti nggak disebar dong. Iya. Nah, di sini ada captionnya, berbahagialah agar hancurku tak sia-sia. Terima kasih November 2021 datang membawa bahagia, 2022 pergi membekaskan luka. Wow. Di sini komen-komen udah wadidaw nih ya. Wadidaw. Meluncur ke balik lagi ke akun cowoknya sebelum kita selidiki lebih dalam di akun ceweknya. Selidiki. Meluncur nyo. Cus. Nah ini nyo. Ya. Ini ada penjelasan di caption, boleh disikat nyo. Ini bukti semua sudah siap, terlanjur udah Ngundang. Kita lanjutin aja acara walaupun kita batal nikah katanya tuh kan. Oh di mute nih, ini nih kondisinya. Ya lo sedih banget aku liatnya. Aku pun sama. Masih ada lagi nyo. Cus. Sedih banget ya Allah, mungkin ini jalan terbaik buat kita. Karena awalnya tuh si Rian Dono ini sempat diserang sama netizen karena balik lagi, karena di yang postingan sebelumnya yang cewek yang tadi kita lihat itu kan dia bilang si Mas ini nikah dengan perempuan lain gitu. Sampai diundang di Trans TV. Mas ini kondisinya. Nanti ada penjelasan dari si ibunya.
Tuh logikanya kalau memang nikah sama perempuan lain mana calonnya gitu, kok bisa secepat itu gitu. Iya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Ini ada sedikit penjelasan dari si ibunya Nyo, ceki people. Play. Kenapa bahkan tidak diperbolehkan seorang laki-laki menatap mata calon pengantinnya sebelum akad, ada hijab di baliknya. Itu satu. Yang kedua, wanita yang paling baik adalah wanita yang mudah dinikahinya dan murah maharnya, sedikit maharnya. Jadi artinya memang kita sebagai perempuan setelah pernikahan itu kebahagiaan itu di balik hijab itu kita tidak tahu kebahagiaan itu dari apa. Kita tidak pernah tahu kebahagiaan itu seperti apa setelah pernikahan. Ya, sebetulnya setelah pernikahan itu kehidupan yang nyata. Ya, banyak yang menikah hari ini menikah besok bercerai, itu banyak, apalagi zaman sekarang. Nah, itu yang disebut kebahagiaan, hikmah di balik hijab itu seperti itu. Tuh coba masuk akal nggak kalau katanya cowoknya nikah lagi tapi lihat kusutnya kayak gimana, pusingnya kayak gimana gitu. Iya. Aku nggak habis pikir nih habis berapa gede gitu resepsinya. Tamunya kalau nggak salah nanti dijelasin juga sama dia. Kalau nggak salah 1.000 orang ya. Oke. Habis berapa? Bisa sampai 100 nggak sih? Lebih kayaknya Manyo. Iya. Orang tua hak meminta ke pihak laki-laki untuk menggantikan jasa. Betul, boleh. Jadi dalam ta'aruf itu memang perempuan punya hak untuk meminta apapun yang mereka mau. Tetapi di balik itu perempuan yang bijaksana itu dia juga maupun keluarganya, mereka pun akan menilai sejauh mana kebijaksanaan itu. Di situ terlihat hati dan ilmunya. Boleh Teh. Jadi kalau Tunggu bentar aku potong Bang. Apa tuh? Aku setuju sih kalau misalnya dia bilang kalau ta'aruf ya tadi bilangnya ya. Ta'aruf itu ceweknya boleh minta apa aja gitu. Tapi ya balik lagi kalau ini aku bahasa kasarnya ya tahu diri lah gitu. Iya ya tolong lah ya nggak minta sekonyong-konyong sertifikat rumah di H-3 gitu. Iya, ngurus ke notaris nyari tanahnya juga belum tentu 3 hari beres gitu. Kalau memang si pengantin prianya tuh memang gue bisa langsung memberikan rumah, tapi nggak yang H-3 juga tuh. Neng gelis. Ini aku rasa juga kalau misalnya si mbaknya itu minta rumah gitu, minta rumah di kayak anggaplah 3 bulan gitu, mungkin masnya akan mempertimbangkan kan dia gitu. bilang juga mempertimbangkan di Iya. caption sebelumnya tuh nggak H-3 juga Iya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. perempuan mau meminta apa, Wajib, boleh atau wajib? ketika perempuan meminta itu harus dilaksanakan. Wajib untuk laki-laki memenuhinya. Tapi ketika laki-laki tidak sanggup, boleh menolaknya. Ya memang seperti itu aturannya. Jadi ketika perempuan meminta sesuatu boleh, tapi ketika laki-laki juga kami tidak sanggup mengabulkannya, itu pun boleh. Ya kan dari awalnya itu kan mintanya uang berapa sih Mas? Sesuai tanggal Sesuai tanggal bulan ini dan Ya, tahun. tapi tetap sebelum akad, ketika mereka meminta itu haknya mereka. Tetapi ketika kita mengabulkan dan tidaknya itu haknya laki-laki. Tidak apa-apa kalau Ini kan bilangnya 3 hari mau nikah hari H loh. Kalau nggak ada sertifikat rumah, mending kita batal nikah. tidak apa-apa. Laki-lakinya ketika kita balik lagi ke hikmah akan melihat, oh iya saya tidak. Berarti itu balik lagi ke kesadaran ceweknya. Iya. Gitu. Kayak yang waktu cerita dulu minta dibikinin candi semalam Bandung Bondowoso kalau nggak salah ya. Roro Jonggrang bukan? Iya, Roro Jonggrang ya. Iya. Iya pokoknya yang minta dibikinin candi semalam. 1000 candi kan. Tapi yang bikin emosi nanti ada pengaruhnya. Kenapa dia tiba-tiba bisa minta rumah di H-3? Nanti kita lihat. Oke. Ini lanjut dulu. Lanjut. Kita sanggup. Berbesar hati kita dengan gentle mengatakan laki-lakinya kami tidak sanggup. Tidak apa-apa. Itu menunjukkan keluasan hati seorang laki-laki. Hari ini bisa jadi laki-laki itu tidak sanggup. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Begitupun sebaliknya dengan perempuan. Ingat, bumi itu, rumah itu, kekayaan itu tidak hanya di dunia. Kalau kita sebagai seorang muslim,
kehidupan kita itu tidak hanya di dunia, ada berlangsung lagi ke akhirat. Nah, sekarang kita meluncur Nyo. Cus. Nyo, Ya. karena di sini kecil banget, tapi nanti di editing bisa di zoom, tapi kita nggak bisa baca karena kalau baca begini. Harus nempelin muka kayaknya ke Iya, laptop. ntar nggak enak muka semua kita. Kita bacanya via handphone ya biar enak ya. Sambil standby di mic nih. Ayang. Kan kata aku lagi beresin undangan Ayang katanya. Mahar jadi sama rumah. Heeh. Soalnya di surat kemarin gak ketulisin. Kalau mas kawin soalnya kudu ditulisin tuh. Mumpung belum dibikin suratnya. Bingung jadinya katanya tuh. Heeh. Maaf ya, mending kita nggak terus aja. Sumpah sih aku lihat TikTok juga mas kawin itu bentuk tanda jerih payah orang. Lihat TikTok juga. Kebanyakan ngeliat TikTok aja. Sumpah. Obsesi jadi selebgram apa selebtok tuh gitu. Mas kawin itu bentuk tanda jerih payah orang tua perempuan selama ini dan anaknya bakal diambil diminta gitu. Iya, Dan emang mas kawin emang harusnya ditanyain dari kamu ke aku minta apa, minta berapa gitu. Ya udah kalau emang mau udahan mas, sok mama WA sekarang. Apa chatan ini diliatin? Oke ya udah, nggak usah aku yang WA, kamu aja yang bilang. Oke, kan udah mulai bete. Kayaknya aku jadi batin terus. Dan ganti ruginya siapin ya, nggak apa-apa aku mah ikhlas katanya tuh kan. Yang bikin ngebatin itu ortu kamu. Wah, ada apa dengan ortunya? Mama angkat katanya tuh. Nggak ngerti. Itu tulisnya mama angkat katanya. Nah ini makanya kita baca. Nih, mama angkat. Pokoknya mulai sekarang aku nggak bisa lanjut. Aku mending malu sekarang daripada nyesel nantinya. Aku selama ini diem cuma mendem. Iya orang tua aku udah ngebesarin aku. Angkat, cantumin, angkat, Ayang. Ya nanti dicamputumin Ayang kata tuh kan. Padahal di video tadi mbak-mbaknya yang sebelumnya kan dia bilangnya apa? H-3 udah punya calon lain. Padahal ini tolonglah gitu anjing memutarbalikkan fakta. Cancel nggak apa-apa, jangan memutarbalikkan fakta liar anjir. Ini apanya? Dia ngirimin ini video-video TikTok tuh. Biaya menikah tanggung jawab siapa? Siapa yang berhak? Aduh. Katanya sekolah tinggi tapi masih kemakan sama video-video beginian anjir. Iya Ayang, iya sayang kan. Kalau nggak jadi aku juga nggak apa-apa, aku mah gimana pun ortu aku mereka yang mereka orang tua aku. Mereka ya orang tua aku. Mereka yang udah ngebesarin aku, ngasih makan aku, nyekolin aku, ngedidik aku. Anjir. Mun secara kasarnya hewan juga. Anjing, susah banget ya zoomnya. Hewan juga mana sih? Hewan juga kalau ada yang mau pasti dibeli dan ada harganya. Anda bukan hewan anjir. Aku mikir, iya orang tua aku udah ngebesarin aku, udah ngedidik aku meskipun orang lain bilang keluarga aku miskin, orang lain cuma lihat case-nya doang. Casing gitu ya. Case di sini cas ini masalah aja. Buktinya yang dinilai miskin ini nyatanya orang tua aku bisa nyekolin aku sampai pendidikan tinggi dan itu nggak murah meskipun susah payah sampai dikasih cobaan bertubi-tubi ratusan juta ketipu aku masih harus nyelesain kuliah tapi mereka bisa bikin aku selesai. Keren orang tuanya. Lanjut lagi. Anak perempuan tuh yang ngedidik orang tuanya yang segala-galanya orang tua jadi pas waktunya nikah pasti nanti si anak secara bahasanya diambil dari orang tuanya. Makanya mahar itu kalau di mata lelaki saya sebagai tanda terima kasih sama orang tua si perempuan. Tanyain minta apa atau minta berapa, walau nominal berapa ratus juta atau berapa ratus miliar juga tetap gak ada tandingannya dan gak ada harganya dibanding orang tua kita yang udah ngebesarin kita mah. Jangan ngundang dulu bisi terjadi kan malu. Nah ini 4 pesan suaranya apa masanya nggak tahu tapi responnya itu. Makanya aku mau undangan belum ada yang disebar. Nah ini dia ngaku. Iya nggak? Ulah ngomong gitu, jangan ngomong kayak gitu. Kenapa nggak disebarkan? Undangan online belum ada yang aku kirim. Dia ngaku sendiri tapi bangsat banget lang bitimnya anjir. Nggak, lagian apa? H-3. Berarti ini H-3 dong chatnya kan? Iya H-3 ini. Dia H-3 belum disebar tuh gimana? Berarti memang dari awal udah kepikiran untuk gak mau sih Nyok. Lanjut lagi nih. Panjang. Soalnya aku udah pastiin kalaupun gak ada kesepakatan dan bakal terus berselisih ya gak jadi pun aku harus legowo, harus tegar katanya tuh. Tegar ya Mbak ini. tegar karena Mbak tidak mengeluarkan modal anjir itu. Gak apa-apa malu, gak apa-apa dibilang ini dan itu ternyata gak jadi, gak apa-apa banget. Harus siap, harus kuat daripada ya aku bener-bener gak bisa kasih apapun ke ortu aku. Ibaratnya aku udah
udah mah belum bisa kasih apa-apa buat mereka. Pas ada yang meminta diri aku pun, ada yang mau mengambil aku dari orang tua aku pun, si lelakinya gak ngehargain orang tuanya, gak nanya ke ortunya mas kawinnya berapa. Jangan sampai jadi merendahkan orang tua si perempuan yang udah ngebesarinnya. Itulah kenapa sampai hari ini aku sama sekali belum berani buat ngundang. Udah H-3 anjir. Iya, kenapa nggak diomongin nih? Emang kalau misalnya si mbaknya emang pengen gitu, kenapa nggak dari Hamin ya, sebulan, Hamin gitu. 2 bulan itu. Emang wah sakit sih si Mbak nih. Wah kebanyakan TikTok anjir. Itu. Ya kan nanti Udah ini udah jelas mbaknya- ya, udah jelas ya, nggak usah dilanjutin lagi. Capek aku baca chatnya anjir, pusing. Nanti juga kan mbaknya hidupnya udah ditanggung sama lakinya. Kalau udah nikah, makan, semua make up, sabun, segala macem. Sama ini nyoh. Ini ada komenan nih dari Avani TikTok. Anjir kocak bet sih nurut TikTok mahar aja. Kan mahar sesuai kemampuan suami. Iya. Mahar sesuai kemampuan suami. Istri boleh minta tapi minta dengan bijak. Dan juga tambahan lagi sesuai Dengan kemampuan. dengan realisasi sang istri gitu loh. Nih sikatnya. Memang perempuan berhak meminta mahar, tapi sesuai kemampuan pihak laki-laki. Mungkin memang belum jodoh aja. Buset minta rumah lah, emang rumah kayak harga kerupuk. Iya loh, kapasitasnya aku bingung loh. Kita lengkap back to akun TikToknya perempuan. Cus? Karena ketika dikomplain di videonya tadi, ini ada yang komen nih di TikTok perempuan nih. Paling prepare semua undangan DLL juga dibiayain cowok, Yang nggak biayain rugi. yang cowok. Iya, yang biayain yang cowok nggak rugi karena dia kan bilang udah rugi ini bakar itu. Kita lihat penjelasannya Jaki People. Play. Yang katanya bilang, nih ya teman-teman, jadi kan banyak banget yang katanya Ini, bilang ya iyalah Kita ceweknya mahar rumahnya. nggak rugi Ini sama orangnya, sekali karena persiapannya dari cowok semua, untuk WO, untuk dekor, untuk apa kemarin prewed, terus untuk undangan yang biasa itu ya, yang tipis itu, masak, pokoknya itulah ya. Itu emang pihak cowok yang mau ngehandle, karena emang pihak cowok juga enggak sama sekali nanya ke orang tua aku lah, intinya soal itu. Jadi emang dihandle sama mereka. Tapi karena ini untuk persiapan menikah aku juga tadinya, ya tetep aku sama orang tua aku juga punya inisiatif sendiri buat memantau sendiri pas di acara hari H. Yang artinya ada kan kakak-kakak yang komen itu undangannya padahal mahal loh, yang mahal. Ya itu undangan emang satunya itu harganya lumayan. Yang tebal itu ya, yang warna hijau itu murni aku pakai uang aku sendiri. Karena apa? Karena ya memantas aja buat orang tua aku, buat orang tua dia, dan buat pernikahan gengsi. aku sama dia gitu. Gengsi. Jadi emang undangan itu aku murni bikin sendiri pakai uang sendiri. Itu tujuannya untuk mengundang orang-orang dan tamu-tamu yang ada jabatan penting supaya lebih sopan. Terus untuk cetak foto itu sampai banyak. Yang foto prewed ya, itu kan dicetak banyak. Itu karena aku sendiri yang ngehandle ke fotografer buat nyetak itu lumayan banyak. Karena tadinya mantan calon ibu mertua aku, mama mertua aku itu bilang intinya pengen fotonya itu dibonusin lah ya. Akhirnya aku emang ngehandle ke tim fotografernya buat foto cetak sampai waktu itu tuh ada 7 apa berapa foto gitu ya. Dan aku bilang, jangan bilang mamah mertua, nanti Yesi yang ngehandle, Yesi yang bayar biayanya. Karena apa? Karena aku juga memantes dan gak mau mamah mertua aku nantinya bilang ini itu ke fotografer. Untuk persiapan bridesmaid dan sepatu yang dibeliin buat orang tua aku, itu pun uang aku. Sampai make up buat semua bridesmaid juga udah dibayar sama aku. Tunggu dulu, kalau dari penjelasannya
Yang tadi kan dia kasih tahu yang dihandle sama pihak laki-laki ini itu. Justru itu main course-nya menurutku. Yang dihandle sama dia itu adalah hal-hal yang menurutku cuman Pelengkap ngejar aja. gengsi doang, ngejar gengsi kayak undangan kan udah ada katanya undangan yang tipis. Terus dia bikin undangan yang tebal buat memantas aja gitu. Gengsi memantas itu kayak apa ya? Ya buat keren-kerenan lah bahasa bahasa ininya mah ya. Iya. Terus bridesmaid gitu kan. Bridesmaid. Terus bridesmaid gitu. Terus foto-foto buat balik lagi banyak alasan dia yang dia bilang sendiri memantas untuk memantas. Iya. Balik lagi bener berarti hidup mah murah, gengsi yang bikin mahal anjir. Dia kalau ngelihat kita kayaknya pasti diketahui, ih begitu doang aja. Tolonglah Mbak. Aduh, Mamang jadi makin beruntung punya nyonyo. Pusing pisan Nyo. Ini kayak model-model begini dia nggak mau diajak maju bareng, bangun bareng gitu. Maunya diterima jadi aja gitu ya. Bridesmaid. Sekarang kita lanjut lagi Nyo ke akun cowoknya. Lanjut. Nih Nyo, ceki people. Play. Bagaimana menjelaskan ke 1.000 tamu undangan dari pihak keluarga Rian Dono dan Mami juga DP Ibu. udah gak kuat Mami DP. Karena mereka pasti semuanya nggak tahu ya bahwa ternyata pernikahan itu tidak ada, nggak jadi menikah. Ngejelasinnya gimana di sana? Justru ibu inisiatif untuk adanya pengantin perempuan menjaga jangan banyak nanya gitu maksudnya. Paham. Iya. Nah, kan itu yang penting tidak ada akad nikah kan? Iya, gitu. Itu cuma Buat untuk menutupi aib menut- semua keluarga, saya paham. Betul. Baik, tapi walaupun ibu menghadirkan misalnya mempelai wanita palsu dalam tanda kutip Betul. ya. Pada akhirnya tamu undangan tahu nggak sih bahwa itu adalah mempelai wanita yang palsu? Ya nggak tahu kan kalau di kampung mah nggak lihat TikTok, nggak ini nggak itu ya. Sekarang sekarang tahu sekarang. iya. Nah, ibu hadir Pada di waktu sini itu yang tahu. artinya juga satu Indonesia tahu. Iya, tahu karena kan dari pihak perempuan yang duluan yang nampang di medsos itu Yang Bu. keluar-keluar Oh baik, jadi sebenarnya ini udah terjadi acara pernikahannya ya. Cuman karena si ceweknya koar-koar, tadinya sebenarnya ada mayam aja udah clear gitu. Kok ceweknya koar-koar, disikat lah si mas ini nih. Parah lu last minute gitu, nikah sama cewek lain. Masnya klarifikasi jelasin, yang akhirnya naik ke permukaan, netizen udah bisa ngemilah-milah mana yang wadididau mana yang benar gitu. Diundang lah, akhirnya dijelasin lah. Tapi aku salfoknya mamahnya di masnya ini demi menjaga aib, Iya. stop gitu. Udah pakai gimmick aja gitu. Iya. Yang penting nggak ada akad kan. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. jadi Iya, membatalkan di medsos pernikahan. luas. Jadi Dia manipulatif membuat gitu TikTok loh. untuk Berusaha untuk mengklarifikasi menutupi, tapi dia berkoar-koar di gitu. TikTok seolah-olah dia yang terjolimi. Wow. Gitu maksudnya. Saya Jadi berusaha niatan untuk menutupi. ibu sama Rian Dono menghadirkan mempelai Mami DP udah wanita sedih palsu banget. itu untuk menutupi Iya. ini semua. Betul. Iya. Kemudian viral di media sosial curhatan dari Perempuan calon istrinya Rian. mantan calon istri gitu ya. Mumun. Wow. Rian Gitu. Dono. Bagus dong ibu, luar biasa. Iya, maksud tujuan ibu seperti itu. Jangan sampai rame ya, kan malu. Supaya tidak Iya. bertanya-tanya. Iya. Kalau Rian banyak Dono, bertanya-tanya. Oke, gimana perasaan kamu, pikiran kamu? Kamu hadir di resepsi, Semangat mas, aduh aku jadi nggak tega deh lihatnya ya. Iya, begitu hadir di maksudnya. resepsi yang seharusnya adalah resepsi kamu bersama dengan istri kamu, tapi kamu hanya sendiri. Saya sedih juga sih sebenarnya. Iya. Apa dalam pikiran kamu ya? Pikiran. Apa dalam Dia pikiran? berusaha untuk tegar mas. Saya nggak mau, Jadi dia lebih sayang ke orang tua. saya nggak katanya. mau orang tua saya lihat saya diam terpuruk, tapi saya berusaha untuk tegar depan tamu undangan, di depan orang tua saya. Saya berusaha untuk saya kuat, tapi saya di belakangin sakit. Pasti. Ibu, apakah setelah resepsi ada komunikasi? Bukan hanya dari mantan calon istri, tapi dari keluarganya ke ibu secara langsung? Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada. Tidak ada. Gak apa-apa, bukan jodoh berarti. Iya. Karena Allah. Tuhan tahu yang terbaik Betul. apa. Iya. Cuma mungkin sulitnya adalah kalau di kampung itu kan beda ya sama di kota. Aku ngeri loh. Hari terindah harus yang jadi hari terindah, dia harus nyonya berkaca-kaca. Dia harus maksain tetap tegar, balik lagi. Sampai last minute dia disakitin pun dia masih baik gitu menutup aibnya. Biar
biar ya udah si cewek juga nggak usah diserang juga kali mungkin di sana warga gitu kan. Tapi si ceweknya malah ngeposting si ceweknya. Sama nyonya juga kayaknya matanya kecolok nih. Malah ngeposting. Gila. Kebayang banget sedihnya gak sih? Iya. Last minute loh. Cuman itu sih aku ngeliatnya kayak ini lu meres sih. Ini sih lu meres sih, jelas sih. Opsinya cuma 2 kan. Kalau lu nggak beliin sertifikat rumah, ya udah nggak jadi gitu, kayak no nego. Oh shit gitu kan. Kelanjutnya, ini cerita dia langsung gitu ya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Yang terjadi sebenarnya apa sih Mas Ariandono? Jadi itu bukan dijodohkan ya. Itu saudara saya saudaranya. yang dari Purwakarta. Dadakan itu acaranya. Karena menggagalkan pernikahan. Jadi supaya tidak banyak bertanya, tamu undangan. Otomatis kan kalau sudah banyak bertanya, kenapa dan bagaimana? Jadi kita membukakan Aib dari pihak perempuan. Karena masih diprotek ya, lagi karena sampai yang last minute. dituntut dari H-3 itu minta sertifikat, Kak. Minta Sebentar. diganti. Oke. Mas kawin. Riandono pacaran sama mantan calon istrinya berapa lama? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ya. Akhirnya ada rencana untuk menikah itu berapa lama sebelum hari H? 5 bulan. 5 bulanan, sekitar 5 bulan. Persiapan pernikahan 5 bulan. Itu masih Dari mulai lama 5 bulan itu lu kalau ngomong masih bisa diusahakan, Masih dipertimbangkan gitu. lamaran dan lain-lain. Iya. Biaya semua dari pihak mempelai berdua atau dari Mas sendiri? Biaya semua dari saya. Dari bikin keluarga undangan, laki-laki. foto prewedding itu semuanya. Mertua nggak dipungut biaya sepeser pun. Tuh. Intinya pengen kedatangan anaknya di acara pernikahan gitu. Oke, jadi semua biaya adalah dari Riandono dan keluarga. Iya, betul. Gitu ya. Tapi apakah selama proses persiapan pernikahan, mantan calon istri sempat ada ucapan nggak sebelumnya bahwa meminta sertifikat rumah? Enggak ada. Enggak pernah sama sekali. Itu Mas kawin ya Mas? Iya, Untuk mas kawinnya? Mas kawinnya? Iya, itu minta dijadikan mas kawin. Mas kawin. Kalau kan Mama pernah bilang kalau udah nikah mah rumah ada tempat tinggal diisi gitu. Tapi kan bukan untuk mas kawin. bukan untuk mas kawin, ngasih ke berdua gitu kan. Kalau mas kawin kan beda lagi. Udah minta uang. Kalau Mas kawin kan biasanya terserah pihak laki-laki ya Bu ya? Iya. Ketika persiapan pernikahan kan seharusnya masing-masing sudah tahu ya bahwa calon mempelai pria pasti kasih tahu nanti aku mas kawinnya ini ya. Iya, dia minta dia uang minta uang. senilai tanggal, bulan, tahun. tahun. Sudah dibikin apa itu? Buket. Buket ya. Apa? Oke, Figura. bikin bunga kayak Iya. gitu ya. Iya. Tanggal bulan tahun berarti misalkan kalau 6 hari yang lalu ya sekitaran 30-an juta kan. Pokoknya mah udah minta duit tuh lanjut lagi. Ada videonya nggak sih yang Oke. viral itu? Ini kita mau kasih lihat. Ini chattingan dari mantan calon istrinya Mas Riandono ya. Ini ketika H-3 nih ya? Iya itu. Oke. Ini diminta. Oke, kan kata aku. Itu chattingan yang tadi kita baca. Sebelum kita lanjutin, Mama mau nanya Santuy People siapa yang ikutan nangis juga kayak Nyonyo? Siapa yang ikutan nangis juga kayak Nyonyo? Ayo Santuy People. Gini kita bahas sekarang impact ke depannya ya. Impact ke depannya yang jelas untuk si mbak-mbak yang minta mahar sertifikat rumah itu mungkin bakal sulit kali ya. Iya. Karena jejak digital susah hilangnya gitu. Dan pertimbangannya Nyo, kenapa dia minta itu sebagai mahar padahal tadi ibunya sudah menjelaskan kalau udah nikah mah ada lu rumah tinggal diisi. Wah itu enak banget Nyo, ya enggak? Tinggal nempatin kurang apa lagi gitu. Kalau yang aku pikiran balik lagi karena mahar itu kan nanti akan jadi milik wanita gitu. Iya. Dia ingin punya rumah pegangan. Aku nggak tahu proyeksinya tujuan dia ke depannya gimana gitu sampai dia pengen punya rumah sendiri gitu. Padahal udah di standby lu nikah ini ada rumah tinggal bawa badan doang gitu. Kenapa gitu kan aku jadi kemana-mana ya pemikirannya ya. Apakah kan semuanya ya kan. Tapi kalau
dilihat dari bahasa ceweknya yang tadi kayaknya buat orang tuanya deh. Sepertinya gitu karena dia bilang kan ya udah mengurus segala macam. Iya bener, cuman ya aduh tolonglah gitu kan. Kadang aku kayak gimana ya, kayak nggak cuma cewek deh, cowok deh, temen aku yang cowok, gue mau nyari cowok yang kayak begini harusnya begini. Iya boleh, cuman satu sisi lu harus realistis, sadar diri lu, sadar kapasitas lu, value lu segitu enggak gitu maksudnya gitu. Jadi ya tolonglah gitulah ya. Kalian mbaknya, gara-gara mbaknya masnya jadi nangis, gara-gara masnya ikutan nangis, nyonya juga ikutan nangis gitu. Tolonglah gitu. Gimana Nyo? Nextnya ada apa kan Nyo? Next nih Nyo, kita kasih kesempatan exposure buat mbaknya ya. Siapa tahu mbaknya pengen terkenal gitu. Oke. Ceki play. Jadi intinya yang namanya nikah itu kan 2 orang, 2 keluarga. Jadi segimana emang pihak laki-laki menyiapkan, menghandle segala sesuatunya, tapi pihak perempuan juga pihak aku juga mempersiapkan. Karena gimana pun juga kan ini acara anaknya dan acara kami juga lah ya, supaya seenggak akur apapun misalnya dari pihak sana dan pihak kami, tapi pas hari H kita berusaha buat baik-baik aja tadinya. Makanya pihak aku pun, pihak kami pun ya persiapan juga, nggak diem aja kok. Tapi kan kembali lagi, sebenarnya perihal sertifikat atau enggak, ya yang namanya jodoh nggak ada yang tahu. Banyak juga yang gagal menikah karena alasan yang lain, yang mungkin teman-teman juga banyak berseliweran seperti itu. Jadi kalau teman-teman semua pada bilang korban konten nih orang, duta sertifikat, karena sertifikat itu kembali ke hak kalian masing-masing. Intinya kalau emang gak jodoh ya mau gimana, mau persoalan sertifikat ataupun bukan. Atau banyak juga yang ngalamin gagal nikah seperti aku bukan karena sertifikat kan. Jadi pada intinya sebenarnya bukan sertifikat itu permasalahannya, tapi insya Allah aku sama dia tetap bakal baik-baik aja. Dia juga bahagia sama pilihannya, sama hidup barunya. Doa terbaik juga buat dia, buat teman-teman semua. Intinya apa yang kalian lihat di sosial media mungkin bukan sebagian dari kenyataan sesungguhnya, tapi yang gak apa-apa. Mungkin Yesi dan orang tua Yesi meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua dan kepada pihak laki-laki. Tapi sampai saat ini, dari lancarnya acara yang diselenggarakan oleh pihak laki-laki sudah berjalan dengan lancar. Intinya seburuk apapun aku dan keluargaku, tetap kalau diingat sama Rian sendiri itu ada sisi baiknya. Begitupun Rian dan keluarga Rian, segimana ada sisi buruknya ke kami tetap mengingat sisi baik kalian semua. Insya Allah cinta Yesi ke Rian dan ke keluarga Rian tetap sama seperti dulu. Allah tahu yang terbaik buat Rian. Bahagia dengan pilihannya gimana sih Mbak? Jelas-jelas tuh dia tadi nangis-nangis demi mbaknya, masih sayang sama mbaknya, terus tiba-tiba mbaknya batalin cuman gara-gara tidak dapat sertifikat rumah. Sabar. Sumpah, the real playing victim banget anjir. The real playing victim banget. Dia bilang sebenarnya sertifikat tuh bukan jadi. Justru kita tadi baca chatnya yang kan dia lu yang mempermasalahin sertifikat. Itu kalau lu tidak mempermasalahkan sertifikat, lu udah jadi nikah, lu udah punya rumah. Sakit nih orang, sumpah sakit. Lastnya nih Nyo meluncur. Cus. Komennya di turn off. Kalau dia nggak takut, nggak ngerasa bersalah, ngapain di turn off nih? Ada caption, mohon maaf untuk semua pihak dan semua teman-teman, simpaknya bisa sampai akhir ya. Apa ndak nih? Cek people. Play. Dan buat teman-teman semua, mungkin sebagian, enggak sebagian sih, semuanya berbicara katanya aku matre. Kalau aku matre, mungkin selama aku ngejalin hubungan sama dia, aku pasti udah minta ini dan itu.
Intinya aku pasti minta ini itu yang berharga kalau emang aku matre. Tapi mungkin dari live-live-nya dia juga yang sering teman-teman semua tonton, dan aku pun sempat nonton, dia bilang kan kalau misalnya selama pacaran pun aku nggak pernah neko-neko, nggak pernah minta ini dan itu. Jadi kalau aku matre, buat apa aku H-3 atau H-4 baru minta ini itu gitu. Dan mungkin kalau aku matre, aku udah dapat segalanya. Dia menormalkan H-3 minta ini itu gitu. Kalau gue matre buat apa? Jadi dia beranggapan dengan H-3 dia minta itu, dia tuh nggak matre. Lu nyusahin anjir, H-3 minta sertifikat rumah gitu. Terus balik lagi aku kesel, kalau aku matre buat apa H-3? Jadi lu beranggapan H-3 minta itu nggak matre. Iya oke nggak matre, tapi nyusahin. Apa kek handphone masih oke gitu. Sertifikat rumah masih aduh, kasih rumah marmut aja, marmut gitu. Mau rumah marmut, tidur sama marmut, di bawahnya nanti banyak-banyak serbuk kayu gitu buat lu mandi, rumah marmut. H-3 minta rumah H-3, lu bilang gak matre. Kayes si gelis atuh anjir, dikeplak jidatnya mama Mang nih anjir, emosi anjing. Tapi emang aku sama sekali bukan yang seperti itu. Tapi kembali lagi ya ke hak teman-teman mau menilainya seperti apa. Intinya mungkin kalau orang-orang sekitar bisa dilihat aku matrenya dari segi apa, karena aku juga nggak pernah neko-neko sama dia. tapi Mang, ini tapi bisa jadi emang dia nggak matre, cuman dia salah ini aja apa, jadi dia sebelum nikah dia kayak nonton nih yang kayak oh ya, jadi kayak kurang pengetahuan gitu loh, bodoh gitu. Iya, nanya anjir, tapi dia bilang aku nggak matre, aku nggak neko-neko. Dari mana minta sertifikat rumah H-3? Pilihannya sertifikat rumah atau gagal atau batal nikah tuh nggak neko-neko tuh dari mana? Nggak neko-neko tuh nggak kayak gitu Mbak Yesi gitu loh. Ya udah, mahar seminimal mungkin gitu, mungkin karena sudah tahu nih after nikah nih udah ada rumah segala macam fasilitas yang menanti. Oke, semua biaya ditanggung pria. Saya juga menanggung kok biayanya. Tapi dari biaya yang Mbak sebutkan, balik lagi itu untuk mamantes. Dan kayaknya gengsi semua isinya anjing. Gak segede yang dikeluarin, yang udah dikeluarin sama masnya. Apa atau mungkin dia minta rumah, yang minta rumah gitu, kalau nggak batal. Apek teh nggak taunya dibatalin beneran gitu. Aduh, udah gengsi lagi ngancem batal gitu. Sama tadi yang dia bilang apa namanya? Ya dia udah bahagia sama pilihannya gitu kan, dia bilang tadi kan. Ya itu kan dilakukan untuk menutupi aib si mbaknya loh Mbak. Bukan. Si mbaknya masih nangkep kalau dia nikah lagi, balik lagi. Itu semua bukan pilihan masnya. Itu semua terpaksa karena Anda memilih seperti itu. Iya, pilihannya untuk tidak menikah. Pilihan apa itu kan? Itu bukan pilihan masnya ya. Itu Anda yang memaksakan si masnya untuk memilih seperti itu ya. Anjir, gue sikut ya, lanjut lagi nyok tanggung. Gak pernah yang namanya minta ini dan itu sama dia. Selama berjalan pun, ada hubungan pun, ya kita jajan-jajan biasa di pinggir jalan. Jadi yang disebut teman-teman matre itu seperti apa? Seperti minta rumah di H-3 itu masalahnya buat mahar. Ya iya, sama rumahnya dong. Kalau dia mau sertifikat aja ya udah, ya kan rumahnya udah gitu. Ada. Minta sertifikat rumah sebagai mahar. Itu yang disebut matre itu seperti apa? Anjing emosi. Kalau emang niatnya matre nggak akan di H-3 atau H-4. Mungkin udah dari awal. Intinya selama, sumpah aku nggak ngerti pola pikirnya loh. Dia bilang minta di awal itu, dia bilang sebagai matre. Justru kalau minta di awal, suaminya atau calon suaminya itu bisa mempertimbangkan nih, gue mampu enggak nih. Kalau enggak, oke gue nggak lanjutin gitu. Dan dia, aduh si Mbak, ada voucher ruang guru nggak? Biar ini pinter dikit gitu mbaknya. Iya, sumpah. kurang pengetahuan dia kayaknya. Kurang ini.
aduh, ini waktu kecil aku minum vitamin tuh begini nih. Nggak nyusu kamu atuh. Aku sama dia, kita susah senangnya bareng-bareng. Kita sehat dan sakitnya pun bareng-bareng. Mungkin kalau aku matre, aku gak akan pernah mau urus dia pas dia sakit. Mungkin dia ingat itu semua. Mungkin di galeri HP-nya pun masih ada video yang aku edit ketika dia sakit. Ketika teman-temannya pun gak ada satupun yang peduli sama dia. Rian orang baik, Rian lelaki baik. Aku percaya setelah ini Rian dapetin perempuan yang jauh lebih baik. Oh pasti setelah ini pasti gitu kan. Masih banyak gitu yang mau menerima si Rian gitu kan gitu. Begitu tahu ya salam gitu mbaknya. Nah pertanyaannya nanti anda gimana? Curu-curucu ini kesal banget, memang emosi. 1 tahun lebih Rian udah jagain Yesi, udah sayang ke Yesi. Jangan pernah lupa kebaikan Yesi dan orang tua Yesi cuma karena satu kesalahan. Begitupun kebaikan Rian dan orang tua Rian gak akan pernah kami lupain, walaupun kesalahan itu pasti ada. Intinya jangan pernah lupain kebaikan seseorang hanya karena satu kesalahan. Iya sih, tapi dilihat dulu bobot satu kesalahannya anjir. Kalau yang sefatal ini mah ya mohon maaf ya untuk diinget juga ya. Kalau dilihat tadi di interview di acara TV kan dia bilang sampai saat ini pun belum ada silaturahmi dari pihak ceweknya. Nah sekarang ngapain? Misalnya daripada mbaknya minta maaf di sosmed nih, mending mbaknya bawa keluarganya ke rumahnya si Mas Rian, minta maaf langsung di situ. Nah susahnya, pusingnya kayak gini dilurusinnya pusingnya. Karena balik lagi pola pikir dia jadi udah ngaco. Yang kalau minta dari jauh-jauh hari menurut dia matre lah, minta H-3 menurut dia nggak matre lah. Ngeribetin H-3 harusnya kita udah yang fokus siap-siap nanti kayak gimana siap-siap. Ngeribetin masa harus telepon notaris, nanya-nanya rumah. Bikin mungkin dia beranggapan sertifikatnya dikasih aja gitu. Wah sumpah lu nggak bilang lu matre tapi emosi ya. Tolonglah anjir. Belum lihat kan memang saya emosi kayak tadi, segergetan kayak tadi sampai joget Blackpink dulu gitu. Emosi lah anjing. Udah kita close ini aja, nunggu update selanjutnya. Sekarang kita meluncur ke Super Thanks gitu. Say thanks Super Thanks. Makan tuh sertifikat rumah. Meluncur. Cus. Yo, it's time to Super Thanks. Say thanks to Super Thanks. Terima kasih kepada Sultan Santuy Sultan yang sudah support nyawer dan memberikan ruang untuk Santuy people sekalian memberikan aspirasinya. Terima kasih. Sekarang kita meluncur ke yang pertama, ada dari Kolis Widianti. Aku nyetrum mulu, lanjut ya. Ngomong Santuy people, jangan-jangan nenek kakekku itu ada hubungan. Nenek kakek itu. Nenek kakek dia ada hubungan sama Firdaus Oli. Yang sama-sama halunya. Alhamdulillah Nyomang udah nggak tegang lagi, Nyonyo udah bisa ketawarnya. Yuk ramaikan di sini, yang mau masuk TV dipersilakan. Selamat beraktivitas semua. Inhere selalu. Aku jadinya kayak DBM. Nenek kakekku itu aja. Next ada dari Neng Yati. Numpang ya Mbak Kolis, plot twistnya tiba-tiba Mamang pengen pulang ke Rawang buat ciduk emak-emak sama abah-abahnya, terus diajak collab. Sehat-sehat semuanya, salam santunya Mang. Kepikiran kesana cuman ngeri ketagihan anjir. Next ada dari Agnes TV. Hai, numpang masuk TV-nya, Nyomang lagi ya. Oke, buat Ratu Mangka, tanam semangka, panennya mangga. Pas mau makan ternyata bukan mangga tapi nangka. Mangka. Gitu, mangka ya? Semangka. Oh, mangka. Salam sehat, salam normal dan salam tanpa halu. Nih, aku cuman mau bagi pendapat yang tidak seberapa halu kayak orang-orang akhir zaman ini ya, Nyomang. Bisa nggak sih orang-orang akhir zaman? Bisa nggak sih orang-orang yang halu ini dibikin undang-undang sama seperti ITE? Kalau salah tolong dikoreksi ya. Soalnya aku tuh lihat di Indonesia ini kehaluan manusia semakin hari semakin menular. Takutnya pemerintah juga kena dampak kehaluan manusia yang kurang kasih sayang ini. Apalagi kan si Oyubes ini kan masuk politik. Aku lihat kebanyakan lansia yang banyak halunya sekarang. Dan yang paling si paling ngefans sama pembunuh itu, kita pun netizen yang tidak seberapa pintar ini tahulah ya kalau itu trik
trik untuk sidang Ferdi Sambo ini tidak dibuka ke umum. Tuh kan. Maklumlah banyak yang tergiur Dong Sambo. Iya, part of takutnya. Next ada dari Agung Budiantoro, numpang sini ya Kakak Kolis. Iya silakan. Ada dari Citra Slev, numpang ya Kak. Siapapun yang halu pasti ketularan Firdaus Bang Den. Anjir, iya quote aku kemarin anjir. Next ada dari Ari Setiawan, numpang mejeng-mejeng di TV Nyomang. Bekasi planet lain, Depok di luar nalar. Salam warga Depok. Tapi tetap balik lagi Bekasi Depok tuh menimbulkan kelucuan gitu. Beda sama itu. Apa? Ini lanjut lagi Denny Saputra, makin gak beres nih ya Allah di dunia ini. Dan baru kali ini ada nyogok minta balik amplopnya. Kiranya bapak gak punya uang, jangan maksa nyalon, mending PDKT sama warga biar kepilih salpok yang belakang beler mukanya. yang kemarin Jojo ketawain. Next ada dari Chris Natali. Kakak eta si ibu katanya. Yang kedua ada dari Alvia Agatha. Wanna be Viana be Prilly Queen. Pagi Nyomang. Aku musuhan sama YouTube Nyomang. Semalam aku udah absen tapi dihapus komenku aja. Oh mungkin bahasa atau kayak gimana aku nggak ngerti. Tapi bukan Mamang yang hapus sumpah. Konten Nyomang hari ini kebanyakan ODG. Astaga. Udah deh aku masih kesel sama YouTube. Sabar Kak Alvia. Yang mampir silakan teman-teman waktu silakan sabar Kak Alvia. Positive thinking, mungkin mbak-mbaknya ribut tenda camping terus terinspirasi dari homeless atau gelandangan di Amerika yang mereka juga tinggal pakai tenda camping. Jadi niatnya ingin mengadaptasi konsep luar negeri. Boleh positive thinking aja. Ada dari Vidi Ali, Nyomang always in here, yes in here, ketawa munyornya tuh. Seneng lihat kalian tuh orang tua fix anaknya yang namanya Imam Madi yang nyuruh buat video untuk alihkan si tenda yang bikin emosi semua umat. Pinter juga tuh videonya. Bisa isu baik. Masuk tampung dulu idenya. Last ada dari Bu Dokter Gigi Renisista. Halo Nyomang dan Santuy People yang nanya aku tiap hari hadir kok, cuma nggak komen aja karena nontonnya sambil beberes rumah, sambil mandi atau sambil dandan. Aku nggak main TikTok, jadi untuk tahu info terkini lewat Radio Santuy aja. Sukses terus untuk kalian semua, amin. Sukses juga Bu Dokter. Next ada dari Kevin Kristo. Selamat siang menjelang sore Dok dan Santuy People semua. Sorry Nyomang baru nontonnya tadi pagi. Aku masak, lalu lanjut ke pasar. Pulang udah siang jadi kecapean, ini baru bangun tidurnya. Ya semoga lah semua sehat-sehat selalu. Untuk hari ini no komen aja deh. Lagi tensi ini sama oknum-oknum dan para pembelanya yang punya jabatan, berasa mereka paling wah. Tapi respect sama Kang Emil yang selalu sigap. Salam selalu untuk dia yang jauh di sana, dan Mama juga nitip salam untuk Nyomang. Jadi semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam santuy with Santuy People yang always in here. Salam balik juga buat mamanya Kevin Kristo dari Nyomang yang nyonyo ketawanya renyah. Next ada dari Rian Fadila, Karawang hadir Mang. Aduh Rian, gimana ini Rian? Kita teh sebagai warga Karawang malu aja. Mang mau kirim salam buat Ratu Adil, ucapannya Bu obatnya jangan lupa diminum. Eta mah aku kenal Mang, jalma rada-rada hampura pokoknya. Oh katanya si Rian kenal orang yang kuring katanya. Rian tolong Rian dikondisikan si ibu itu jangan memalukan Karawang. Minimal kalau mau begitu itu gak usah di-mention Karawangnya Rian. Tolong Rian. Next ada dari Moba Entron. Anjing kasar banget. Lagu Dilancek Mac dari rilis suaranya lebih bagus dari Firdaus Oli Samping Bang. Iya kemarin ya. Cuman nanti masih dicek sama Mamang copyrightnya. Kalau misalkan aman bisa kita dengeri langsung. Kalau enggak jangan. Next ada dari Dede Andrean. Makin kesini makin kesana ya Mang. Anjir. Banyak yang halu penghuni TikTok. Pada ngejar viral dengan cara-cara yang halu, pushing anjir. Para pecandu FYP. Halu. Edi Santoso, nah ini kemarin nanyain Bu Dokter. Bu Dokter keren Nyomang selama DRG kali ya. DRG ya, masih hobi mandi, pasti video Radio Santuy nggak terlewatkan. Kenapa urusannya sama hobi mandi? Karena kan sambil mandi. Iya, tapi nggak ya. Semangat Bu Dokter, tetaplah mandi terus. Edi, tolong Edi buat Santuy People khususnya Eko Pambudi dan Abdul Rahman, kalian juga harus mandi itu. Buat koordinator kita Halo Manu Tagalung berapa hari nggak muncul, sepertinya dia belum mandi. Lagi sibuk ya itu kan terakhir kali tuh. Urusan retreat, nanti juga muncul. Harusnya Oke lah, abisnya. Next, tadi cukup panjang banget tapi mau nggak mau aku jabanin tadi karena balik lagi aku gemes gitu. Sedih juga ngelihat siapa namanya? Mbak Yesi.
Enggak, sedihnya mah ngelihat Mas Rian Dono. Oh iya. Kalau Mbak Yesi ngeliatnya kayak aduh, pengen aku giniin ususnya gitu. Simbol kupu-kupu gitu lah ya Nyo. Udahlah Santuy People, gimana komentar kalian melihat kalian kali ini satu tema kita fokusin dalam gitu. Iya. Entah menurut Santuy People lebih suka yang mana, satu tema kita dalemin atau compar campur gitu biar banyak pilihan gitu. Oke. Komen di komen. Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton dan sudah nyawer. Iya. Sudah komen-komen juga. Iya. Lanjut di komen seperti biasa. Dan Mama tapi maka cabut dulu dan ciao.